Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum mengenai implementasi kurikulum dan pengembangan dan inovasi pembelajaran IPS di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Mata kuliah pengembangan kurikulum diampu oleh Ibu Dr. Pujiati MPD dan Ibu Dr. Trisnaningsih MSI. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, kelompok 1 adalah saya sendiri, Bram Rezaldi. Lalu yang kedua ada rekan saya, Hadi Hartono. Yang ketiga adalah Nera Afriose. Yang keempat adalah Nur Hayani. Dan yang kelima adalah Tri Wahyuni Widowati. Dalam hal ini, kami melakukan observasi di SMA Negeri 5 Bandar Lampung untuk melihat bagaimana implementasi kurikulum dan inovasi pembelajaran IPS. Kami melakukan atau mengkaji buku dokumen satu sekolah, kemudian mewawancarai waka kurikulum sekolah dan melihat kondisi nyata di lapangan. Untuk presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Nera Afriose. Dan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baiklah, saya akan mempresentasikan bab 1 yaitu pendahuluan 1.1 latar belakang. SMA Negeri 5 Bandar Lampung di bawah pimpinan Ibu Hajah Hayati Nupus, MPD, menjadi objek penelitian karena salah satu sekolah menengah di Bandar Lampung yang mempunyai banyak inovasi di bidang kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar saat ini. SMA Negeri 5 Bandar Lampung merupakan satu-satunya sekolah menengah di Bandar Lampung yang mempunyai radio komunitas pelajar yaitu Radio G5 dan merupakan pelopor utama untuk program YouTube pelajar yang mempunyai manites pada tingkat sekolah SMA di Bandar Lampung serta mempunyai program tahfiz dan tahsin yang bernapaskan Islami sesuai dengan visi dan misi sekolah ini. Jadi, untuk inovasi kurikulum yang ada di SMA Negeri 5 saat ini diperhitungkan sehingga menarik untuk digali dan dijadikan wahana dalam objek penelitian kami saat ini. Sesuai perubahan PP nomor 32 tahun 2013, telah ditegaskan bahwa kerangka dasar kurikulum yang digunakan sebagai dasar penyusunan kurikulum 2013 meliputi landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan psikopedagogis, dan landasan teoritis. Dengan filosofi ini, kurikulum 2013 bermaksud untuk mengembangkan potensi peserta didik mempunyai kemampuan dalam berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat dan untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik. Landasan pedagogis kurikulum 2013. Kurikulum adalah rancangan pendidikan yang memberi kesempatan untuk peserta didik mengembangkan potensi dirinya dalam suatu suasana belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan dirinya untuk memiliki kualitas yang diinginkan masyarakat dan bangsanya. Landasan sosiologis kurikulum 2013 yaitu kurikulum dikembangkan dengan bertumpu pada kondisi masyarakat di mana kurikulum itu dikembangkan, seperti sesuai dengan lingkungan, ekonomi, pemerintahan dan kebudayaan atau adat, agama, dan sosial masyarakat setempat. Permendikbud nomor 69 tahun 2013 menjelaskan tentang kerangka dasar kurikulum sekolah menengah atas merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah, serta pedoman pengembangan kurikulum pada sekolah menengah atas. Struktur kurikulum sekolah menengah atas merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, dan kompetensi dasar pada setiap sekolah menengah atas. Dari latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan pada penelitian ini, yaitu 1. Bagaimanakah implementasi kurikulum di SMA Negeri 5 Bandar Lampung? 2. Bagaimanakah
inovasi pembelajaran IPS di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Untuk mengimplementasikan rumusan masalah yang ada, maka observasi ini mempunyai tujuan penelitian, yaitu 1. Menjelaskan implementasi kurikulum yang ada di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. 2. Menjelaskan inovasi pembelajaran IPS yang ada di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Demikianlah presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Hayani. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu bab 2 pembahasan. Kurikulum dapat dimaknai dalam 3 konteks, yaitu sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik, sebagai pengalaman belajar, dan sebagai rencana program belajar. Struktur kurikulum dalam kurikulum 2013 sebagaimana tercantum dalam PP nomor 32 tahun 2013 dan Permendikbud nomor 69 tahun 2013. Yang dimaksud dengan struktur kurikulum adalah pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan. SMA Negeri 5 Bandar Lampung sudah mengimplementasikan satu kurikulum, yaitu kelas 10, 11, dan 12 menggunakan kurikulum 2013. Struktur kurikulum sekolah memiliki satu pengorganisasian, yaitu struktur kurikulum 2013. Secara rinci, struktur kurikulum SMA Negeri 5 Bandar Lampung adalah: yang pertama, kelas 10 memiliki 44 jam pelajaran yang terdiri atas 42 jam pelajaran dari pusat dan 2 jam tambahan untuk mata pelajaran mulok bahasa dan aksara Lampung. Yang kedua, kelas 11 memiliki 46 jam pelajaran yang terdiri atas 44 jam pelajaran dari pusat dan 2 jam tambahan untuk mata pelajaran mulok bahasa dan aksara Lampung. Yang ketiga, kelas 12 memiliki 46 jam pelajaran yang terdiri atas 44 jam pelajaran dari pusat dan 2 jam tambahan untuk mata pelajaran mulok bahasa dan aksara Lampung. Yang keempat, peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, yaitu MIPA, dan peminatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Yang kelima, kelas 10, 11, dan 12 terdiri atas mata pelajaran kelompok wajib A, kelompok mata pelajaran wajib B, kelompok mata pelajaran peminatan C yang terdiri atas kelompok mata pelajaran peminatan dan kelompok mata pelajaran pilihan lintas peminatan, dan mata pelajaran muatan lokal yang dimasukkan dalam kelompok mata pelajaran wajib B. Selanjutnya, jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 45 menit. Dan minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran adalah 38 sampai 40 minggu. Demikian saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hadi Hartono. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya melanjutkan presentasi dari Mbak Nur Hayani. Muatan kurikulum. Sesuai dengan struktur kurikulum yang dikembangkan dalam kurikulum 2013, maka kelompok mata pelajaran wajib A terdiri atas 6 mata pelajaran, kelompok mata pelajaran wajib B terdiri atas 4 mata pelajaran, salah satunya adalah pendidikan anti korupsi. Dan kelompok mata pelajaran pilihan C pada pilihan peminatan akademik terdiri atas 4 mata pelajaran sesuai dengan kelompok peminatan yang dipilihnya, dan pilihan mata pelajaran lintas kelompok peminatan akademik terdiri atas 2 mata pelajaran sesuai dengan pilihannya. Mata pelajaran di kelompok peminatan wajib diikuti semua peserta didik sesuai dengan kelompok peminatan yang dipilihnya, termasuk pilihan mata pelajaran lintas kelompok peminatan yang dipilihnya tersebut. Muatan lokal. Sesuai dengan kerangka dasar pengembangan kurikulum 2013, maka mata pelajaran muatan lokal yang diajarkan di kelas 10, 11, dan 12 mengikuti ketentuan sepenuhnya, baik mengenal kompetensi inti, kompetensi dasar,
proses pembelajaran maupun proses penilaiannya. Demikian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tri Wahyuni Widowati. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan program inovasi yang berada di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Yang pertama, Radio Komunitas Gema SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Didirikan pada tahun 2006 dengan latar belakang kebutuhan alat pemindahan sumber belajar di masa pandemi. Sehingga dengan adanya radio komunitas tersebut memudahkan untuk memperoleh informasi dan sekaligus siswa belajar untuk menjadi pendengar yang baik, belajar mencari informasi apa saja tentang kebutuhan proses belajar. Proses penyiaran radio Gema di SMA Negeri 5 Bandar Lampung didampingi oleh pembinanya bernama Ibu Dr. Anda Tati Fatima MPD dan didampingi pula oleh pelatihnya Ibu Aila Kurota. Untuk pemilihan lagu disesuaikan dengan tema acara, misalnya saja bertepatan dengan acara lahir Pancasila 17 Agustus, jenis lagu yang akan diperdengarkan bersifat nasionalis karena untuk memupuk rasa cinta tanah air. Dan yang kedua bersifat religi seperti pada saat Isra Mi'raj, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, program Tahfiz. Menghafal Al-Quran urgent dikembangkan di setiap lembaga pendidikan Islam, sekolah maupun madrasah karena merupakan usaha menjaga originalitas Al-Quran yang mutlak menjadi kewajiban bagi umat Islam, membentuk pribadi mulia dan meningkatkan kecerdasan. Terbentuknya pribadi mulia dan cerdas yakni pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan menjadi tujuan pendidikan dan karakteristik sebuah lembaga pendidikan Islam yang maju di era globalisasi dan kemajuan iptek yang sedang kita hadapi. Siswa di SMA Negeri 5 diwajibkan untuk menghafal surah-surah pendek di juz 30 sehingga bisa diukur capaian inovasi yang diharapkan dengan keaktifan para siswa dalam setoran hafalan surat pendek tersebut. Dan sampai dengan sekarang, hanya guru pendidikan agama Islam yang dimiliki oleh SMA Negeri 5 Bandar Lampung yang dapat menjalankan program tahfiz ini. Yang ketiga, YouTube. Kedatangan virus corona di Indonesia mengubah semua aktivitas semua sektor, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, termasuk pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pembelajaran sangat berbeda. Bagi guru, situasi ini sangat membingungkan karena harus mengubah kebiasaan yang semula tatap muka dengan siswa di kelas, sekarang hanya lewat dunia maya, sehingga menyebabkan siswa kurang aktif, kurang konsentrasi, kurang menyenangkan, dan siswa lebih sulit memahami materi. Hal tersebut merupakan tantangan bagi guru SMA 5 Bandar Lampung untuk dapat menciptakan situasi pembelajaran yang nyata walaupun dalam jarak jauh. Sehingga pada tanggal 28 Oktober 2020 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, didirikannya YouTube channel sebagai pengganti media belajar. Tantangan tersebut dapat dilakukan guru dengan cara membuat video pembelajaran sendiri, di-upload kemudian ke YouTube, sehingga para siswa dapat menyimak penjelasan gurunya seolah-olah gurunya berada di hadapan mereka. Dengan didampingi oleh pembina YouTube channel SMA 5 Bandar Lampung, Bapak Yohanes Edi Purwanto MPD dan kru, sampai pada bulan November 2021 telah mencapai subscriber sebesar 1.969 dalam rentan waktu 1 tahun, kemudian 4.000 jam tayang. Kesimpulan pada presentasi kami kali ini, yang pertama bahwa implementasi kurikulum di SMA Negeri 5 Bandar Lampung mengacu pada Permendikbud nomor 36 tahun 2018. Yang kedua, terdapat 4 jurusan IPS dalam setiap jenjang tingkatan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Yang ketiga, inovasi pembelajaran di SMA Negeri 5 Bandar Lampung dilakukan melalui radio komunitas sekolah, channel YouTube sekolah, dan tahfiz Quran sebagai upaya pengembangan sikap dan karakter siswa. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika banyak terdapat kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.